Selamat malam ibu-ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kalau kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah virtual kita pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400, bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa. Ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku tetap tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita masuk dalam doa pembuka. Kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan masih memberi kami kasih karunia, limpah rahmat dan berkat. Tuhan memberi kami kesehatan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami kaum perempuan bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Semi Tuan. Pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan adalah kebenaran tentang firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup kami, kaum ibu, dalam menjalani hari-hari kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, untuk itu kita kembali memuji nama Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain.
Shalom ibu-ibu yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam ibadah Komisi Perempuan. Dan saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik. Kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita memohon Roh Kudus menerangi pikiran kita untuk kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua, terutama untuk ibu-ibu. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menerangi pikiran kami supaya kami mampu memahami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya. Ibu-ibu yang terkasih, coba kita pikirkan waktu dulu kita pas-pasan, waktu dulu kita, keluarga kita pas-pasan, ternyata segala sesuatu itu cukup ya. Segala sesuatu kita atur, semuanya cukup. Dan ya bertambah hari kita lebih baik lagi sekarang kan. Tapi kenapa kok semakin bertambah kita lebih baik, kok kadang-kadang kita merasa tidak cukup? Padahal dulu dengan ekonomi yang sedikit, tapi kita bisa mencukupi. Semakin hari, kenapa kok semakin tidak mencukupi? Padahal ya secara ekonomi mungkin kita lebih baik lagi. Nah, ternyata sedikit itu bisa cukup, banyak itu belum tentu cukup. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Bagaimana itu, dan kita mau belajar ya. Kita akan baca firman Tuhan dan kita mau belajar bagaimana sedikit itu cukup. Lukas pasal 9 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Ini semua pasti sudah tahu ceritanya. Lukas 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Dengan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. 5 roti 2 ikan. Ada lagu sekolah minggu, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkatinya. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, kita semua sudah tahu cerita ini, kita sudah pernah dengar, kita pernah baca, sering kita dengarkan khotbah tentang ini. Nah, namun kita mau coba belajar bahwa ternyata dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus membuat sesuatu yang sedikit itu menjadi cukup. Sesuatu yang sedikit menjadi cukup. Bagaimana caranya sesuatu yang sedikit itu menjadi cukup?
Nah, kita melihat di dalam bacaan teks yang kita baca tadi, murid-murid ketika dalam keadaan sulit, mereka orang banyak ada di situ, murid-murid bilang suruh pergi saja supaya mereka bisa beri makan. Tuhan Yesus bilang kalian yang harus bertanggung jawab. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang bagi murid-murid itu, waduh, nggak mungkin mereka melakukan kasih makan orang begitu banyak, nggak mungkin. Karena itu sudah mereka disuruh pergi saja. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang harus bertanggung jawab. Nah, yang pertama, sedikit itu bisa menjadi cukup. Yang pertama, kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus di sini. Bahwa di dalam keadaan yang sulit, murid-murid mereka tidak boleh lari dari tanggung jawab. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka tidak boleh hanya berdiam saja. Mereka tidak boleh lepas tangan. Ibu-ibu yang terkasih, saat ini kondisi ekonomi sangat sulit. Apalagi saat pandemi ini. Namun keadaan yang sulit ini, keadaan yang bagi kita, waduh, kita pusing sekali. Itu juga jangan membuat kita lepas tangan, tidak berbuat apa-apa. Tetap harus melakukan sesuatu. Saya bersyukur ibu-ibu di Komisi Perempuan luar biasa. Kemarin ada yang posting buka tempat usaha yang baru. Wah, ajak teman-teman, ayo makan sama-sama. Ya memang kita harus seperti begitu. Jangan sampai di tengah situasi seperti sekarang ini, terus kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya berharap orang bantu kita, nggak bisa. Orang juga mengalami kesulitan. Karena itu kita belajar. Tuhan Yesus berkata, kalian yang harus memberi makan pada mereka. Artinya Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk bertanggung jawab, melakukan sesuatu. Jadi memang kita di dalam kondisi seperti ini harus tetap melakukan sesuatu. Kalau kita mau yang sedikit itu jadi cukup, di dalam kesulitan, di dalam situasi apapun harus melakukan sesuatu. Bukan hanya masalah ekonomi, di dalam kehidupan keluarga kita, kalau ada hal yang terjadi, hal-hal yang kurang baik itu hubungan dengan dalam keluarga, ataupun mungkin ada suami tidak kerja, atau apapun yang terjadi dalam keluarga, apapun masalah keluarganya, kita tetap harus melakukan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan keluarga, untuk tetap membuat keluarga kita menjadi baik. Itu yang pertama. Sesuatu yang sedikit bisa menjadi cukup jika kita tetap melakukan sesuatu dengan baik. Yang kedua, kita melihat setelah itu murid-murid, karena mereka melakukan sesuatu, akhirnya mereka apa? Oh, mereka punya sedikit. Oh, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Hanya sedikit. Karena mereka melakukan sesuatu, maka mereka menemukan. Nah, kalau kita baca cerita ini di dalam Injil Markus dan Yohanes, ikan dan roti itu mereka dapat dari seorang anak kecil. Kalau kita lihat, itu Andreas yang dapat menemukan anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Nah, jadi kalau kita melihat sini, karena melakukan sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu yang sedikit. Namun, walaupun sedikit ini, Tuhan Yesus menerimanya. Tuhan Yesus mensyukurinya, mengambilnya. Jadi, walaupun sedikit, itu akan menjadi cukup jika kita terima itu dengan ucapan syukur. Seperti tadi saya pertama bilang, bahwa dulu saja kita pas-pasan ternyata mencukupi keluarga kita. Ternyata setelah kita punya banyak hal, ya mungkin kita lebih baik lagi, ternyata kita nggak cukup ya. Saya ada punya orang tua di kampung sana, dia punya 10 anak.
hidupnya hanya bertani. Namun ternyata dia bisa mencukupi anak-anaknya sampai bisa perguruan tinggi. Luar biasa. Kalau sekarang ini kalau punya anak belum tentu kita bisa sampai menyekolahkan anak-anak ya. Tapi itulah kenyataan yang ada. Sedikit itu kalau kita terima dengan ucapan syukur, itu pasti akan mencukupi kita. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kita merasa hanya sedikit saja, terus kita cuma sedikit, terus kita tidak mengucap syukur. Bahkan banyak orang yang cuma sedikit, apa gunanya? Dan itu juga yang dikatakan oleh murid-murid. Dengan 5 roti 2 ikan apa gunanya? Tetapi ada perbedaan. Kalau yang sedikit itu kita terima dengan ucapan syukur. Ibu-ibu yang terkasih, ada banyak yang terjadi dalam keluarga kita. Dan seringkali ada hubungan yang tidak baik di dalam keluarga. Dan biasanya ujung-ujungnya itu berhubungan dengan keadaan ekonomi. Namun maukah kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada? Untuk merasa cukup, ada banyak hal yang memang kita perlu korbankan. Keinginan-keinginan kita, apa yang kita mau itu perlu ditahan, atau malah keinginan kita itu tidak kita ambil, kita tidak melakukannya. Yang sedikit itu kita pakai bagi kehidupan keluarga. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Ketika kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan pasti memelihara. Dan apa yang terjadi? Yang sedikit itu, 5 roti 2 ikan itu, Tuhan Yesus bersyukur akan itu. Dan bukan hanya itu, Yesus yang menjadi manusia, dia tetap menyerahkan semuanya itu pada kehendak Bapa. Dia berdoa, dia menengadahkan tangannya ke langit, memohon Tuhan Bapa di surga berkarya. Yang ketiga, kalau kita mau supaya sedikit itu cukup, selain kita itu tetap melakukan sesuatu, yang kedua, tetap bersyukur pada Tuhan. Yang ketiga adalah mau menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan tidak meninggalkan usaha kita yang tadi harus melakukan sesuatu. Tapi semua yang kita lakukan, semua yang kita dapatkan, kita taruh kembali dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Melakukan sesuatu yang baik, bersyukur, dan menyerahkan pada kehendak Tuhan, itu yang membuat yang sedikit bisa menjadi cukup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita tetap merasa cukup. Kita tetap mau melakukan sesuatu sebaik mungkin bagi keluarga kita. Apapun yang terjadi dalam keluarga, selamatkanlah keluarga kita. Selamatkan keluarga kita, berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kehilangan keluarga kita. Jangan sampai hanya masalah ekonomi, masalah hal-hal yang mungkin kecil itu menjadi besar bagi keluarga kita. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur pada Tuhan dan menyerahkan pada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Sedikit itu menjadi cukup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami. Tuhan terus akan menguatkan kami. Ajar kami untuk dalam situasi seperti saat ini
Ada banyak hal yang bisa membuat kami goyah. Ada banyak hal yang bisa membuat keluarga kami jadi kurang harmonis. Mungkin itu ekonomi, mungkin itu karena pekerjaan, dan ada banyak hal. Namun dalam situasi ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami melakukan yang terbaik bagi keluarga kami. Dan ajar kami juga untuk apa yang kami dapatkan dalam keluarga kami. Kami boleh bersyukur pada Tuhan dan menyerahkan semuanya itu dalam kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Naima Silitonga, Ibu Mayos, Ibu Nainggolan, kami mohon tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Berkati semua obat-obatan, makanan, pendampingan dari keluarga itu menjadi alat untuk kesembuhan dari kekasih-kekasih kami. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk keluarga kami semua, untuk suami kami, untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah suami dari ibu-ibu mereka dapat bekerja dengan baik, anak-anak belajar dengan baik, dengan tekun, dan kiranya Tuhan memberkati keluarga kami semua dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pengurus komisi perempuan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Berkati juga mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa untuk majelis pendeta dan pelayan Tuhan, semua aktivis di GKO dapat bekerja dengan baik. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kami semua, umat-Mu di GKO Klender, secara khusus untuk keluarga dari Komisi Perempuan, kiranya Tuhan semua permasalahan yang mereka naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, Tuhan Engkaulah yang menjadi solusi. Berkati semua usaha-usaha dalam mencari nafkah, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan rahmat dan kasih-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Semituan yang telah memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta Semi. Amin. Saya akan membacakan warta sepekan KP. Bagi ibu-ibu yang akan memberikan persembahan kasih, perpuluhan atau ucapan syukur dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening nomor 230-264-5257 atas nama Bapak Washington Parulian atau Bapak Ferdinand. Dan untuk bukti transfer dapat difoto dan dikirim melalui WA kepada Bendahara Kas Gereja, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui Ibu Rina dengan bukti penerimaan juga difoto dan dikirim melalui WA kepada bendahara. Selanjutnya kepada ibu-ibu yang sedang berulang tahun minggu ini, Ibu Chandra, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Chandra. Untuk pelayan liturgi Jumat 6 November 2020,
yaitu Ibu Murni. Pelayan firman akan dibawakan oleh Pendeta Nini Tanama. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Semituan. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Komisi Perempuan. Karena itu, mari arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.